Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dalam perspektif ekonomi politik. Yang beranggotakan yang pertama adalah Salsa Elsa Wulandari, Naura Alivia Tamsil, Puspa Indah Rahayu, Brigita Putri Marito, Asti Julini Disi, dan Melisa Cindy Wahyuni. Selanjutnya, untuk presenter pertama dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertama itu ada pengertian dana alokasi khusus, di mana dana alokasi khusus ini tuh merupakan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN. Nah, DAK ini tuh dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu untuk membantu pembiayaan kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan juga sesuai dengan prioritas nasional tertentu. Terus kegiatan itu umumnya tidak dapat dipenuhi hanya melalui dana alokasi umum saja atau sumber pendapatan asli daerah lainnya. Nah, pengertian ini juga sejalan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005 yang mana tentang dana perimbangan yang menyebutkan bahwa DAK ini tuh bertujuan membiayai kebutuhan khusus daerah yang tidak dapat diprediksi melalui formula DAU. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana DAK ini berfungsi sebagai instrumen pendukung agar pemerataan pembangunan dapat terwujud melalui penguatan sektor-sektor strategis seperti di pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Boleh di next. Baik, untuk selanjutnya ada tujuan dan juga fungsi dari DAK itu sendiri, di mana menurut Departemen Keuangan RI 2007, tujuan utama DAK itu adalah untuk yang pertama membantu daerah dengan kemampuan fiskal rendah agar mampu menyediakan sarana dan prasarana pelayanan dasar seperti sekolah, puskesmas, dan juga jalanan. Yang kedua ada mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah prioritas seperti perbatasan, pulau terluar, dan juga daerah tertinggal. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja di sektor strategis seperti pertanian, kelautan, dan juga perikanan. Yang keempat ada meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan dasar khususnya di bidang pendidikan maupun dan juga di bidang kesehatan. Lalu ada menjaga dan melestarikan lingkungan hidup serta mengurangi risiko bencana seperti rehabilitas daerah aliran sungai dan juga penanganan banjir. Lalu ada mendukung pelayanan dasar di wilayah pemekaran baru, misalnya itu kayak penyediaan sarana pemerintah di Kabupaten Mahakam yang baru dimekarkan dari Kutai Darat atau di Kalimantan Timur. Lalu ada mengintegrasikan kegiatan pusat dan daerah agar tidak terjadinya tumpang tindih antara proses pembangunan. Lalu yang terakhir ada mengalihkan pembiayaan kegiatan desentralisasi dari dana dekonsentrasi menjadi bagian dari DAK. Nah, fungsi utama DAK ini tuh untuk sebagai alat intervensi fiskal pusat untuk memastikan tercapainya standar pelayanan minimal di seluruh wilayah, meskipun dengan kemampuan fiskal yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Nah, dalam konteks ini tuh DAK tuh tidak hanya menjadi bantuan keuangan saja, tapi juga menjadi instrumen untuk mempersempit kesenjangan antar wilayah. Baik, selanjutnya ada bentuk dana alokasi khusus, yang dimana bentuk dana alokasi khusus ini terbagi menjadi dua. Ini ada DAK fisik digunakan untuk pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur seperti ruang kelas, jalan desa, atau jalan irigasi. Lalu yang kedua ada DAK non fisik, di mana dialokasikan untuk pembiayaan layanan seperti bantuan operasional kesehatan dan juga bantuan operasional sekolah serta tunjangan profesi guru. Boleh di next.
yang bersifat block grant bersumber dari pendapatan APBN, di mana tujuannya itu untuk mendanai kebutuhan daerah serta untuk mengurangi ketimpangan keuangan antar daerah dengan menerapkan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi suatu daerah tersebut. DAU juga ditentukan berdasarkan besar kecilnya celah fiskal di suatu daerah yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah dan juga potensi daerah itu sendiri. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, di mana dana alokasi umum ini itu adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Nah, dana alokasi umum juga merupakan salah satu dana perimbangan atau pendapatan transfer yang ditujukan untuk pemerintah daerah guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan juga pemenuhan bagi daerah itu masing-masing. Boleh di next. Tujuan dan fungsi dari dana alokasi umum itu sendiri. Jadi menurut Halim 2016, di mana tujuan utamanya itu adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Yang kedua ada menjamin ketersediaan dana untuk membiayai pelayanan dasar publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga memberikan kepastian anggaran agar daerah dapat merencanakan pembangunan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ada meningkatkan akuntabilitas daerah dalam pengelolaan anggaran, khususnya karena DAU itu bukan dana yang diarahkan secara spesifik, melainkan fleksibel. Itu terbagi menjadi 5, yakni ada fungsi pemerataan fiskal, di mana DAU ini berfungsi untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah, terutama antara daerah yang kaya dan juga daerah yang miskin. Di mana itu bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia. Lalu yang kedua ada fungsi pendanaan pelayanan dasar, di mana digunakan untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Terus ada fungsi stabilisasi keuangan daerah, yang dimana jadi dengan penyaluran yang rutin dan bersifat tetap setiap tahunnya, DAU itu memberikan kepastian anggaran bagi daerah agar dapat menjalankan fungsinya sekaligus PAD-nya, walaupun PAD-nya itu terbilang rendah. Lalu ada fungsi fleksibilitas anggaran, di mana tuh DAU ini memberikan keleluasan bagi pemerintah daerah untuk menentukan prioritas penggunaan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing daerah tersebut. Lalu yang terakhir ada fungsi penyeimbang dalam desentralisasi, di mana DAU di sini tuh mendukung implementasi desentralisasi fiskal dengan membantu daerah untuk menutupi beban keuangan yang sebelumnya ditanggung sama pemerintah pusat. Mungkin cukup, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Salsa atas pemaparan materinya. Dilanjut kepada presenter kedua, yaitu Brigita. Brigita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum dan juga regulasi terkait dana alokasi umum dan juga dana alokasi khusus. Di mana dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana dalam UU ini menjadi landasan hukum utama yang mengatur hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Sebelum ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,
ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 untuk bisa memperkuat otonomi daerah sekaligus memastikan keseimbangan fiskal nasional, di mana dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 ini menetapkan prinsip-prinsip desentralisasi fiskal termasuk pembagian kewenangan dan juga tanggung jawab antara pemerintahan pusat dan daerah, di mana dalam pasal-pasal ini mengatur dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan juga dana alokasi khusus. Selanjutnya yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, di mana dalam peraturan pemerintah ini memberikan rincian terkait mekanisme pengalokasian, penyaluran, dan juga pengelolaan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan juga dana bagi hasil, di mana dalam peraturan pemerintah ini menjelaskan mengenai formula pengalokasian dana alokasi umum yang mempertimbangkan adanya kebutuhan fiskal daerah berdasarkan dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan, dan indikator kinerja pelayanan publik, serta kapasitas fiskal daerah atau pendapatan asli daerah. Selanjutnya juga membahas mengenai kriteria pengalokasian dana alokasi khusus yang berfokus pada pendanaan kegiatan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga lingkungan. Selanjutnya juga ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga Keputusan Menteri Dalam Negeri atau Kemendagri, di mana dalam Peraturan Menteri Keuangan ini lebih menyesuaikan kebutuhan alokasi dana setiap tahunnya, di mana pemerintah ini tuh menerbitkan PMK dan Kemendagri yang mengatur teknis pengalokasian dan juga penyaluran dana. Selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan mengenai dana alokasi umum serta mekanisme penyaluran dana alokasi khusus. Yang pertama mengenai mekanisme penyaluran dana alokasi umum, di mana dana alokasi umum merupakan salah satu komponen utama dalam dana perimbangan yang bersumber dari APBN, di mana dana alokasi umum ini dialokasi 20% dari pendapatan dalam negeri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, di mana penyaluran dana alokasi umum dilakukan secara rutin tiap bulan dengan besaran 1/12 jadinya efisiensi dan tanpa melibatkan mekanisme tunai atau manual, di mana tujuan utama dalam penyaluran bulanan ini untuk bisa menjamin kestabilan penerimaan fiskal daerah sehingga pemerintah daerah nantinya bisa mengelola pengeluaran publik secara berkesinambungan. Dalam dana alokasi umum yang sifatnya adalah block grant, di mana dia ini memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk bisa mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas lokal seperti pembiayaan gaji pegawai, operasional pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur yang dasar. Nah, dalam fleksibilitas ini mencerminkan semangat otonomi daerah di mana daerah ini tuh memiliki kebebasan untuk bisa menentukan kebutuhan yang paling mendesak. Lalu juga proses penyaluran dana alokasi umum ini tetap diawasi melalui pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah, yaitu kepada Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Dalam Negeri.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mekanisme penyaluran dana alokasi khusus, di mana dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus di daerah tertentu yang selaras dengan prioritas nasional, di mana penyaluran dana alokasi khusus ini juga dilakukan melalui mekanisme pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD, namun prosesnya tidak segampang atau sefleksibel dana alokasi umum, karena dana alokasi khusus ini bergantung pada progres dari pelaporan triwulan yang disampaikan sama pemerintahan daerah, di mana daerah tersebut wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana alokasi khusus ini kepada 3 pihak seperti Menteri Keuangan, Menteri Teknis terkait, misalnya kayak Menteri Pekerjaan Umum untuk proyek infrastruktur, dan juga Menteri Dalam Negeri, di mana laporan ini menjadi syarat utama untuk penyaluran tahap berikutnya, di mana jika ada keterlambatan atau kelalaian, maka menyebabkan penundaan penyaluran dana. Di mana dana alokasi khusus ini juga sifatnya spesifik grant, di mana dia ini tuh hanya seperti pembangunan infrastruktur di daerah terpencil, transmigrasi, pesisir, atau juga untuk mengatasi kerusakan lingkungan, di mana penggunaan dana alokasi khusus ini juga tidak boleh dialihkan untuk keperluan administrasi, terus juga pelatihan atau perjalanan dinas, sehingga fokusnya hanya untuk skala prioritas nasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, di mana perbedaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari aspek tujuan. Dana alokasi umum ini tujuannya lebih untuk pemerataan kemampuan fiskal antar daerah, sedangkan dana alokasi khusus tujuannya untuk membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas nasional. Lalu yang kedua, dalam aspek sifat dana alokasi umum sifatnya adalah block grant atau lebih bebas digunakan sesuai dengan kebutuhan mendesak dari daerah tersebut. Sedangkan kalau dana alokasi khusus sifatnya adalah specific grant atau lebih terikat pada kegiatan khusus sesuai dengan skala prioritas nasional. Selanjutnya, aspek kriteria penerima, di mana dana alokasi umum ini diterima oleh semua daerah, sedangkan dana alokasi khusus hanya diterima oleh daerah tertentu berdasarkan dengan kriteria yang ada pada undang-undang. Terus ada juga aspek penyaluran, di mana dana alokasi umum ini disalurkan tiap bulan, sedangkan kalau dana alokasi khusus disalurkan ketika sedang ada proyek skala prioritas. Nah, selanjutnya juga ada aspek kewajiban pendamping dalam dana alokasi umum, itu tidak ada, sedangkan dalam dana alokasi khusus wajib 10% kecuali daerah khusus. Nah, untuk aspek yang terakhir yaitu fleksibilitas penggunaan, di mana dalam dana alokasi umum fleksibilitas penggunaannya itu lebih tinggi untuk kebutuhan atau untuk proyek-proyek yang mendesak, sedangkan kalau dana alokasi khusus fleksibilitas penggunaannya cukup rendah, hanya untuk tujuan atau proyek-proyek yang sudah ditentukan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Brigita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh politik dalam alokasi DAU dan DAK. Mengenai mekanisme transfer dana antar umat di Indonesia yang melibatkan dana alokasi umum atau
DAU dan dana alokasi khusus atau DAK seharusnya beroperasi dengan menggunakan formula yang jelas dan adil. Akan tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa dinamika politik berperan dalam proses alokasi dana tersebut, menciptakan kompleksitas yang tidak dapat diabaikan dalam analisis desentralisasi fiskal di Indonesia. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah berlangsung lebih dari 2 dekade di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Walaupun regulasi telah menetapkan cara transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah dengan formula yang seharusnya adil, kenyataannya menunjukkan bahwa faktor politik masih berpengaruh besar dalam menentukan jumlah alokasi yang diterima oleh setiap daerah. Nah, ini kan ada dampak pengaruh politiknya. Yang pertama tuh proses pengambilan keputusan di tingkat pusat. Yang kedua ada faktor waktu dalam penempatan dana. Yang ketiga ada penentuan sektor prioritas. Nah, dari dampak ini tuh dalam pengawasan fiskal tampak jelas pada pola distribusi dana transfer dari pemerintah pusat. Wilayah yang memiliki figur politik berpengaruh di tingkat nasional atau daerah yang dianggap strategis secara pemilihan seringkali mendapatkan perlakuan khusus dalam distribusi dana. Sebaliknya, wilayah-wilayah terpencil atau yang secara politik kurang berpengaruh walaupun memiliki kebutuhan pembangunan yang besar, justru terabaikan dalam distribusi anggaran fiskal. Fenomena ini menghasilkan siklus negatif dalam ketidakmerataan wilayah. Wilayah yang sudah cukup berkembang dalam aspek ekonomi dan politiknya bisa semakin memperkuat kedudukannya dengan menggunakan akses politik untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar. Daerah tertinggal yang seharusnya diutamakan dalam upaya pemerataan pembangunan malah semakin terpinggirkan karena kurangnya akses politik dan kemampuan lobi yang tidak memadai. Dilanjut. Yang kedua ada relasi kuasa pusat dan daerah. Relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada awal tahun 2000. Sebelumnya, sistem pemerintahan Indonesia sangat sentralistik. Seluruh keputusan penting termasuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah diambil oleh pemerintah pusat di Jakarta. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak pemerintah dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing. Akibatnya, banyak daerah yang tertinggal dalam pembangunan, terutama daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, karena lamanya alur birokrasi dan minimnya kewenangan yang diberikan kepada mereka. Nah, kebijakan ini dan ketika kebijakan otonomi daerah diberlakukan, yaitu dengan diberlakukannya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Terjadi pergeseran besar dalam pola hubungan antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah mulai diberikan kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam bidang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Dalam konteks ini, pusat tidak lagi menjadi pelaksanaan tunggal, melainkan bertindak sebagai fasilitator, pengawas, dan penyediaan dana melalui skema perimbangan. Nah, dalam praktiknya, dari penjelasan tersebut tuh masih ada banyak dari daerah yang masih bergantung pada pusat, dan kendalinya tetap kuat melakukan mekanisme penganggaran dan pengawasan. Nah, selanjutnya kepada presenter keempat, dipersilakan. Kepada Puspa dipersilakan. Oke, dilanjut dengan saya mengenai penjelasan implikasi politik terhadap keadilan fiskal dan ketimpangan antar daerah.
Dampak politik dalam pengalokasian fiskal tampak jelas pada pola distribusi dana transfer dari pemerintah pusat. Wilayah memiliki figur politik berpengaruh di tingkat nasional atau daerah yang dianggap strategis secara pemilihan seringkali mendapatkan perlakuan khusus dalam distribusi dana. Sebaliknya, wilayah-wilayah terpencil atau secara politik kurang berpengaruh walaupun memiliki kebutuhan pembangunan yang besar justru terabaikan dalam distribusi anggaran fiskal. Fenomena ini menghasilkan siklus negatif dan tidak meratanya wilayah. Wilayah yang sudah cukup berkembang dalam aspek ekonomi dan politik biasanya semakin memperkuat kedudukannya dengan menggunakan akses politik untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar. Daerah tertinggal yang seharusnya diutamakan dalam upaya pemerataan pembangunan malah semakin terpinggirkan karena kurangnya akses politik dan kemampuan lobi yang tidak memadai. Mungkin itu aja, dilanjut kepada presenter selanjutnya. Oke, melanjutkan penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Pertama kita ke kelebihan dan kekurangan DAU dulu. Untuk DAU sendiri itu memiliki beberapa kelebihan di dalamnya, yaitu salah satunya adalah sifatnya yang fleksibel. Jadi kalau untuk DAU ini, daerah bisa mengalokasikan DAU untuk berbagai jenis belanja, mulai dari infrastruktur, terus juga pendidikan, sampai ke operasional pemerintahannya. Hal ini membuat sendiri menjadi penopang utama anggaran berbelanja daerah, terutama bagi daerah yang memang memiliki PAD yang rendah. Nah, di banyak wilayah di Indonesia, DAU ini jadi harapan utama biar pemerintah daerah bisa tetap berjalan dan juga ngasih pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Terus juga yang kedua, membantu daerah miskin untuk lebih menjalankan pelayanan dasar. Nah, jadi DAU ini juga memiliki kelebihan, yaitu untuk membantu daerah-daerah miskin atau daerah-daerah yang tertinggal agar bisa tetap menjalankan pelayanan dasarnya. Jadi biar gak ada ketimpangan yang berkelanjutan. Terus juga selanjutnya ada meningkatkan daya saing antar wilayah bila dikelola dengan tepat. Nah, kelebihan DAU sendiri itu juga bisa meningkatkan daya saing dari daerah satu dengan daerah yang lainnya kalau misalkan emang DAU ini dikelola dengan tepat oleh pemerintah setempatnya. Terus, kekurangan dari DAU ini sendiri itu ada 3 juga. Poin yang pertama yaitu besar bisa selalu sebanding sama peningkatan kualitas layanan publik atau percepatan pembangunan. Nah, ini dikarenakan sebagian besar DAU itu digunakan belanja dengan birokrasi atau administrasi. Bahkan di banyak kasus mencapai lebih dari 60% dari total DAU yang diterima untuk penggunaan untuk pembelanjaan pegawai tersebut. Nah, ini berarti dana alokasi terserap untuk gaji dan juga tunjangan para birokrat daripada untuk kegiatan yang pembangunan yang berkelanjutan yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, yang kedua yaitu dari sisi efektivitas pengurangan ketimpangan. Nah, hasil dari beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa peningkatan dari dana alokasi umum justru malah memperbesar ketimpangan dari antar daerah.
hal ini tuh terjadi pada salah satu daerah, yaitu daerah Sulawesi Selatan, di mana ketika DAU daerah ini naik, ternyata pertumbuhan ekonomi antar daerah justru makin nggak merata. Nah, hal ini tuh terjadi karena pengelolaan dana alokasi umumnya nggak berbarengan sama perencanaan pembangunan yang memang inklusif dan strategis di daerahnya tersebut. Terus yang ketiga ada dan dana DAU ini yang stabil dan rutin biasanya buat daerah-daerah yang mendapatkannya itu merasa nyaman dan ketergantungan sama DAU ini, sama pusat, sehingga gak punya inovasi terbaru atau motivasi yang kuat untuk meningkatkan PAD-nya masing-masing. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari DAK. Nah, dari kelebihan DAK itu ada beberapa kelebihan dari DAK, yaitu yang pertama adalah DAK ini dia lebih terarah dan terukur, di mana DAK ini hanya boleh digunakan untuk kegiatan tertentu yang sudah ditetapkan sama pemerintah pusat. Nah, DAK ini sendiri punya fokus dan pengawasan yang cukup yang relatif lebih kuat daripada DAU. Terus juga kalau untuk konteks pembangunan wilayah tertinggal, DAK ini seringkali jadi jadi tonggak harapan dari daerah tersebut untuk memenuhi infrastruktur dasar yang emang nggak bisa dibiayai sama PAD maupun DAU. Nah, peningkatan DAK juga bisa menurunkan ketimpangan antar daerah. Jadi karena proyek-proyek yang dibiayai sama DAK ini menjerumus ke sektor-sektor penting dan mendasar yang dibutuhkan. Dan biasanya program-program ini tuh program-program pilihan yang sudah ditetapkan, yang sudah disetujui oleh pusat. Nah, tapi di samping kelebihan pasti ada kekurangannya, di mana DAK ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu karena alokasi DAK itu cuma untuk daerah-daerah tertentu dan program-program tertentu, jadi nggak semua daerah itu nerima dana alokasi khusus ini. Bahkan walau mereka ngadepin persoalan pembangunan yang serupa. Nah, terus juga yang kedua, dana alokasi khusus ini nggak fleksibel. Jadi dana alokasi khusus ini nggak bisa dialihin ke kegiatan lain walaupun emang ada kebutuhan yang mendesak pada saat itu di daerahnya. Nah, yang terakhir yaitu proses pencairan dan penggunaan dana alokasi khusus cenderung rumit dan juga lambat. Karena harus melewati berbagai tahap verifikasi teknis dan juga mekanisme lelang yang ketat. Nah, yang dimaksud lelang di sini tuh ini. Jadi di beberapa kasus daerah yang lagi ngalamin defisit pun tetap diwajibin untuk melakukan proses lelang proyek dana alokasi khusus ini, di mana proyek ini tuh tetap dilanjutin walau keadaan finansial dari daerah tersebut itu nggak memungkinkan. Nah, hal ini tuh yang menimbulkan kesan bahwa proyek dari dana alokasi khusus lebih mentingin prosedur formal daripada fleksibilitas kebutuhan nyata di lapangan. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Naura atas pemaparan materinya. Selanjutnya mengenai studi kasus di Kabupaten Aceh Jaya yang dipaparkan oleh Asti. Pada Asti dipersilakan. Oke, selanjutnya yaitu kelompok kami mengambil studi kasus di Kabupaten Aceh Jaya, terutama pada pemotongan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada tahun 2025. Nah, pada awal tahun 2025 ini tuh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya mengalami pemotongan drastis terhadap dana alokasi yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan irigasi pertanian. Lalu Kepala Dinas PUPR Aceh Jaya tuh menyampaikan bahwa dana DAU PU itu senilai 27 miliar dan DAK fisik untuk irigasi dan jalan desa senilai 33 miliar ini tuh telah dipotong sepenuhnya.
Lalu otomatis dalam hal tersebut tuh proyek pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan dalam RKPD itu terpaksa dihentikan atau ditunda. Boleh di next? Mungkin Asi udah segitu dulu. Nah, dalam hal ini Dilanjut. oke. Cukup. Dilanjut. Oke, terima kasih Asti. Dilanjut kepada Puspa. Ya. Pada Puspa dipersilakan. Ya, selanjutnya adalah analisis hambatan keberhasilan atau konflik yang muncul. Nah, meskipun menghadapi pemotongan tajam dana transfer pusat terhadap beberapa bentuk respons adaptif dari pemerintah daerah. Yang pertama itu ada kesadaran politik lokal. Nah, pemerintah daerah dan DPRK menunjukkan reaksi cepat melalui penyampaian keberatan resmi kepada pemerintah pusat. Hal ini itu menunjukkan adanya kapasitas politik lokal yang untuk merespon kebijakan pusat yang dianggap merugikan daerah. Nah, kemudian ada inisiatif penyusunan ulang prioritas. Nah, Pemkab itu mulai menyusun kembali prioritas pembangunan melalui revisi RKPD dan penggeseran anggaran di APBD yang menunjukkan adanya fleksibilitas kelembagaan meskipun ruang fiskalnya terbatas. Nah, kemudian ada mobilisasi legislatif lokal. Nah, tokoh seperti Insinyur Fauzi Yahya yang memanfaatkan posisi politik untuk membangun tekanan moral ke pemerintah pusat agar keadilan alokasi fiskal bagi daerah tertinggal tetap dipertimbangkan. Yang kedua itu ada hambatan yang muncul. Yang pertama ada beberapa ketergantungan ekstrim terhadap dana transfer. Contohnya Aceh Jaya tidak memiliki PAD yang memadai untuk menutup celah yang ditinggalkan oleh pemotong DAU atau DAK. Ini memperlihatkan struktur fiskal yang sangat tersentralisasi dan asimetri fiskal vertikal yang tinggi. Kemudian ada keterbatasan kapasitas fiskal lokal yang tidak tersedianya skema pendanaan alternatif yang siap seperti pinjaman daerah, skema KPBU atau CSR terintegrasi karena kelembagaan fiskal daerah belum cukup matang. Kemudian ketidakadaan mekanisme perlindungan daerah tertinggal. Pemotongan yang dilakukan secara teknokratis oleh pusat tanpa mempertimbangkan tingkat kerentanan daerah tertentu. Hal ini itu menunjukkan lemahnya prinsip afirmatif fiscal justice dalam desain DAU atau DAK nasional. Yang terakhir ada konflik yang muncul. Yang pertama itu ada konflik vertikal yaitu pusat dan daerah. Pemkab Aceh Jaya menilai pemotongan dana tidak mempertimbangkan realitas pembangunan lokal yang menimbulkan ketegangan antar level pemerintahan. Pemda itu merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan pusat yang menyangkut nasib proyek daerah. Yang kedua ada konflik internal pemerintah daerah. Pemangkasan ini tuh menyebabkan gesekan antar dinas yang saling berebut anggaran yang terbatas, serta tekanan dari masyarakat dan kelompok kepentingan lokal yang kecewa atas tertundanya proyek infrastruktur seperti irigasi dan jalan tani. Yang terakhir itu ada konflik kepentingan politik. Nah, beberapa elit lokal ini mencoba memanfaatkan situasi ini untuk menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam mengamankan dana pusat sehingga muncul upaya politisasi isu fiskal yang menjelang pemilu lokal. Cukup, terima kasih. Terima kasih kepada presenter Puspa. Kesimpulan dari pernyataan teman-teman di sini adalah DAU dan DAK adalah instrumen penting dalam mendukung desentralisasi dan pemerataan pembangunan di Indonesia. DAU bersifat fleksibel untuk kebutuhan umum daerah, sementara DAK ditunjukkan untuk program prioritas nasional. Namun dalam praktiknya, alokasi kedua dana ini sering dipengaruhi oleh kepentingan politik yang menyebabkan ketimpangan fiskal dan distribusi pembangunan yang tidak merata. Studi kasus dari Aceh Jaya menunjukkan dampak negatif pemotongan dana tanpa mempertimbangkan kondisi lokal. Oleh karena itu, reformasi sistem alokasi dana ini diperlukan agar lebih transparan, adil, dan berorientasi pada kebutuhan di daerah.
Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.